Apa nih? Bentar ya. Iya, Bang. Itu masih aktif. Apa, Bang? Baik, udah siap memuji Tuhan pada malam hari ini. Baik, mari kita sambil menunggu teman yang lain, kita alangkah baiknya kita melaksanakan memulai ibadah kita terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai ibadah, alangkah baiknya kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh sejenak dimulai. Saat teduh selesai. Baik, selamat malam semuanya. Shalom. 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 Puji dan syukur kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkatnya pada malam hari ini, agar sehingga kita bisa melaksanakan ibadah pada malam hari ini walaupun melalui via Zoom. Baik, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian. Kak, coba dibuka awalnya, Kak. Betapa ku mencintai. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi. Tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Baik, mari kita kembali
mengangkat pujian dengan judul Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian ini dari atas, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau memuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang selalu hari ini mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami besar kasih yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Biarlah ibadah kami pada malam ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi kami. Berkati setiap pelayanan yang melayani pada ibadah malam hari ini Tuhan, terlebih-lebih internet yang kami gunakan. Engkau berikanlah kelancaran mulai awal, pertengahan, hingga kami mengakhirinya nanti. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, jika masih ada teman-teman kami yang belum bergabung Tuhan, jika ada kendala bagi mereka Tuhan Yesus, Engkau bukakanlah pintu kepada jalan, bukakanlah pintu jalan keluar bagi mereka Tuhan Yesus, agar mereka bisa ikut ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, hidup kami memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Baik, mari kita mengangkat satu pujian lagi dengan judul Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang berlomba, timbullah tanah yang
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dari awal, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik. Sekarang kembali kepada yang mengambil pengkhotbah pada malam hari ini. Halo Kak. Oke, terima kasih Kak Ani. Langsung kita serahkan kepada hambanya yang akan melayani kita di firman Tuhan malam hari ini. Silakan Kak Intan Kristiani. Ya, shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Kita mau merenungkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan. Engkau menghimpunkan kami di dalam persekutuan yang indah pada malam hari ini. Bapa di sorga, di tengah persekutuan kami Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dan bukan saja mengerti Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Bapa di sorga, kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Pakai juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu. Jam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk melayani, dan juga berterima kasih kepada rekan-rekan pengurus yang telah mempercayakan membawa firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Minta tolong itu PowerPoint-nya, PPT-nya. Oke, kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah.
sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Sejauh pembacaan firman Tuhan. Baik, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama dengan satu tema, kemarahan dalam kesucian. Oke, pertama-tama, sebelum kita lebih dalam lagi merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya ingin mengetahui terlebih dahulu, ya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi marah dan suci. Ya, kita perlu tahu apa itu definisi marah dan suci. Mungkin dua pengertian ini, ya, dari kata ini saya percaya kita dapat mendefinisikannya sendiri. Kalaupun saya bertanya kepada kita satu persatu pada malam hari ini, menurut kamu kemarahan itu apa definisinya? Suci itu apa definisinya? Pasti kita bisa mendefinisikannya demikian rupa. Nah, pada malam hari ini kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih definisi kemarahan dan definisi kesucian itu. Kita boleh lihat bersama-sama, marah itu artinya, ya, perasaan tidak senang dalam diri seseorang, ya, dikarenakan karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya, dan sebagainya, sehingga seseorang itu menjadi marah. Dan masih banyak hal-hal lain yang mungkin bisa menyebabkan seseorang itu menjadi marah. Nah, ini arti pengertian marah. Kalau pengertian suci, kesucian itu, ya, tidak bersih, tidak bernoda, murni dan bebas dari dosa. Nah, kita udah tahu nih arti dari kemarahan dan kesucian. Ya. Nah, rekan-rekan, setelah kita mengetahui dua definisi dari arti kata marah dan kesucian ini, ya, saat ini saya mau bertanya kepada kita semua pada malam hari ini. Pertanyaannya ada 5. Nah, pertanyaannya bisa kita renungkan masing-masing pribadi di dalam diri kita, ya, di dalam hati kita. Pertanyaan pertama, apakah kamu pernah marah? Ya. Kedua, kapan terakhir kamu marah? Sembari saya baca-baca pertanyaannya bisa dipikir-pikir, ya. Pertanyaan ketiga, apa penyebab kamu marah? Yang keempat, kepada siapa kamu marah? Yang kelima, bagaimana responmu saat kamu marah? Nah, kelima pertanyaan ini, ya, saya memberikan waktu untuk kita merenungkan sejenak. Apakah kamu pernah marah? Ya, pasti. Tidak mungkin di dalam kehidupan manusia nggak ada arti marah, nggak pernah marah gitu ya. Nah, kapan terakhir kamu marah? Penyebab kamu marah itu karena apa? Kepada siapa kamu marah? Dan bagaimana responmu di saat kamu marah? Oke, tetapi, ya, pada malam hari ini mungkin di dalam perenungan kita kurang afdol kalau saya pikir-pikir tadi saya pengen, ya, ada 1-2 orang yang menjawab pertanyaan ini, ya, 5 pertanyaan ini. Kalau bisa ada yang bisa jawab, bisa ya? Kan ada yang bisa jawab? 1 orang, 2 orang saja cukup. Ini kayak bentuk kesaksian juga sih, biar kita nggak terlalu kaku, jadi harus ada tanya jawab. Ada yang bersedia menjawab? Tidak diinterogasi kok, cuma pertanyaan 5 ini aja. Silakan. Kalau tidak ada, saya boleh ini ya. Saya deh, nggak apa-apa. Maksudnya lihat dari teman-teman di sini, saya bisa cari siapa yang jawab pertanyaan ini. Jadi kalau bisa nanti mohon maksudnya dijawab ya, dibunyikan teleponnya. Oke, saya minta dengan kasih Kak Minar. Ada Kak Minar?
bisakah jawab pertanyaan ini? Kalau bersedia ya, tidak ada pemaksaan ya. Ada? Saya. Oke. Kalau gitu di mana pasti dulu deh. Kayaknya. Biar teman bisa nanti ini menjawab. Kasih dulu deh. Bagaimana Kak Stefan? Oh iya. Ya, mungkin bukan cuma saya yang pernah marah ya. Semua orang pasti pernah marah sekalipun itu kecil. Saya bentar ya. Ini kok. Oke. Kemudian yang kedua, kapan terakhir kamu marah? Tadi siang kayaknya. Siang. Oke. Ya, tapi itu bukan marah, jengkel aja sebenarnya. Kemudian penyebab kamu marah, tadi aja tapi nota dengan harganya beda, jadi agak jengkel juga sih. Oke. Kepada siapa? Kepada kasir. Ya. Ya, kemudian responnya diklarifikasi ulang lagi antara jumlah pembayaran dengan nota yang didapat, akhirnya ketemu jalan keluarnya. Itu aja Kak. Terima kasih. Masih adakah yang bisa menjawab pertanyaan ini? Tidak susah-susah. Ini bukan pertanyaan matematika ya, bukan fisika kimia ya. Adakah yang bisa jawab? Kalau begitu, saya minta dengan kasih Kak Juwita. Siapa Kak Juwita? Bisa Kak Juwita? Jawab itu Kak Juwita. Iya, hai Kak. Bisa dijawab pertanyaannya mulai dari pertanyaan 1. Aduh, gimana jawabnya? Kita nggak pernah marah soalnya. Oh, enggak pernah marah? Wah, luar biasa sih ini kalau nggak pernah marah sih. Ya, maksudnya kalau marah kayak ke orang itu nggak bisa sih. Paling kayak kesel atau kayak kecil aja sih itu. Nggak bisa marah. Kalau misalnya kayak to the point, aku marah sama kamu itu nggak gitu. Berarti nggak bisa jawab. Iya, jadi nggak bisa jawab. Itu kajian aja Kak, nggak apa-apa. Siapa tadi yang cowok yang bicara itu ya? Minta Kak, tolong. iya, kajian Kak. Bisa, ya silakan juga ya. John Ricardo Halawa. Halo. Halo, Shalom. Ya. Apa tadi pertanyaannya ya Kak? Aku lupa karena Kak Juwita tadi kan karena nggak pernah marah jadi hilang. Hilang konsentrasiku. Yang pertama, apakah kamu pernah marah? Pernah sering memarahi Juwita? Kapan terakhir kamu marah? Hari Kamis kemarin pas pelayanan. Tak sesuai dengan apa yang diinginkan aku marah. Penyebab kamu marah ya karena tidak sesuai dengan yang diinginkan yang terjadi gitu. Kepada siapa kamu marah? Kepada adikku Juwita Gea. Yang terakhir bagaimana responmu? Ya responku ya aku marahi dulu baru ku ajak ketawa supaya tidak membekas lengket gitu loh. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya. Oke, teman-teman semuanya ya. Saya berharap kita merenungkan pertanyaan ini ya, bukan hanya teman yang 2 orang tadi yang menjawabnya, tetapi kita boleh menjawabnya secara pribadi di dalam diri kita. Oke, setelah kita merenungkan dan menjawab pertanyaan yang 5 ini ya, kita kembali bertanya ya, kita kembali menjawab seputar tentang kemarahan. Ya, kita kembali bertanya apa sih ya? Yang pertanyaan pertama. Next. Nah, ya. Pertanyaan pertama. Ini seputar tentang kemarahan ya. Apakah orang Kristen boleh marah? Apakah saya dan saudara-saudari, rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini di Zoom ini, kita kan orang Kristen ya.
Apakah kita boleh marah? Pertanyaan kedua, apakah marah itu dikategorikan sebagai dosa? Ya, oke. Siapa yang setuju? Ya, siapa yang setuju? Yang setuju mengatakan bahwa marah itu orang Kristen boleh marah. Coba, siapa yang setuju? Saya bisa lihat di layar ini loh. Siapa yang setuju angkat tangannya? Angkat tangannya, saya lihat. Yang setuju orang Kristen boleh marah, angkat tangannya. Adakah? Oke, lanjut. Siapa yang setuju marah itu adalah dosa? Angkat tangannya. Kak Juwita, marah itu adalah dosa. Ya, tidak masalah. Itu jawaban masing-masing pribadi. Oke, sebaliknya, siapa yang setuju marah itu bukan dosa? Angkat tangannya. Kalaupun kalian tidak angkat tangan, bisa jawab secara pribadi dalam diri ya. Oke. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, di dalam hal ini ya, kita perlu mengetahui perbedaan antara marah. Ya, perbedaan antara marah dengan amarah. Ya. Kita boleh membedakan antara marah dengan amarah. Ya, pada malam hari ini kita boleh melihat definisi marah. Definisi marah itu adalah ya, perasaan emosi seseorang seperti yang dari awal tadi, ya, perasaan emosi seseorang yang sangat tidak senang dikarenakan dihina, diperlakukan tidak sepantasnya dan sebagainya sehingga seseorang itu boleh marah. Nah, kalau definisi amarah, kalau amarah ini yaitu perasaan emosi yang cukup kuat, emosi yang meledak dan begitu mendidih, ya. Dan hal ini menunjukkan suatu sikap yang berkelanjutan sehingga menimbulkan dendam dan sakit hati. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah boleh tahu ya. Kita sudah tahu definisi dari marah dan amarah. Sebenarnya dua kata ini ya sama, tetapi artinya berbeda. Ya, dua kata ini sama, tapi artinya berbeda. Oke, setelah kita mengetahui definisi marah, amarah, tadi harus mengetahui kerahan dan kesucian. Kita coba dulu simpan di dalam hati kita dulu ya, di dalam pikiran kita. Oke, setelah itu. Nah, apakah orang Kristen boleh marah? Kalau mungkin ada tadi yang menjawab tidak boleh, ada mungkin yang jawab boleh. Nah, pada malam hari ini, pertanyaannya, apakah orang Kristen boleh marah? Next, boleh. Ya, saya dan saudara boleh marah. Siapa Arwan Warugu itu? Oke, simpan dulu jawabannya ya. Kalau mungkin beranggapan bahwa orang Kristen nggak boleh marah. Oke, kenapa boleh marah? Ya, kenapa orang Kristen boleh marah sih? Nah, kita lihat dari sudut pandang psikologi. Ya, ini kalau psikologi ya, mengatakan bahwa marah itu boleh supaya perasaan atau emosi seseorang tersebut terluapkan, ya, terluapkan sehingga ketidaknyamanan itu keluar supaya tidak menimbulkan dendam dan sakit hati. Ya, bisa tangkap ya. Ini dari dunia psikolog. Selanjutnya, kalau kita boleh lihat, ya, marah secara alkitabiah, kita bisa melihat di dalam Mazmur 76 ayat 11. Dia berkata begini, sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Ya, bisa lihat di dalam Mazmur 76 ayat 11. Oke, teman-teman. Saya baca sebuah buku ya yang dituliskan oleh Bapak Stephen Tong.
Ya, Stephen Tong, judul bukunya Pengudusan Emosi. Ya. Dia mengatakan bahwa di dalam ayat Mazmur 76 ayat 11 yang kita baca tadi, ya, dia mengatakan begini. Kemarahan manusia akan menggenapi kemuliaan Allah, dan kelebihan marah yang tidak perlu. Yang dimaksud adalah amarah. Hal ini tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, di dalam hal ini, kemarahan dalam kesucian. Tema kita pada malam hari ini adalah kebenaran di hadapan Allah, bukan marah sembarangan, bukan marah tanpa alasan. Hal inilah yang dimaksud marah dalam kesucian. Boleh marah, tetapi yang tidak boleh itu amarah. Ya, kemarahan manusia akan menggenapi kemuliaan Allah. Tetapi sisa panas hati manusia, yaitu amarah yang berkelanjutan, itu akan menyimpan sakit hati di dalam diri kita dan juga bagi orang lain. Oke, next. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab banyak mencatat, ya, menyatakan bahwa Tuhan kita pun pernah marah. Kita boleh lihat di dalam PL, Perjanjian Lama, kapan Tuhan marah? Next. Di dalam peristiwa air bah, Kejadian pasal 7, kita bisa melihat di situ, di mana saat itu Tuhan marah sebab manusia melakukan kejahatan di bumi, ya, sehingga Allah mendatangkan air bah. Next, apalagi? Peristiwa Sodom dan Gomora. Allah juga marah di situ. Kejadian 19, 24 sampai 25. Ini di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru, peristiwa Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Markus pasal 3 ayat 5. Kita bisa lihat di situ. Selanjutnya. Nah, mungkin ini sudah familiar bagi kita. Tuhan marah di bait Allah. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Allah itu tidak boleh marah. Ya, tidak ada di dalam Alkitab Allah kita itu tidak boleh marah. Tuhan Yesus tidak boleh marah. Allah tidak bisa marah. Yesus tidak pernah marah. Ya, tidak ada di dalam Alkitab mencatat hal demikian. Tetapi sebaliknya, yang dinyatakan adalah Allah kita, Yesus kita yang kita percaya itu pernah marah. Sehingga di dalam hal ini bukan berarti orang Kristen juga tidak boleh marah. Ya. Itulah sebabnya dari awal saya mengatakan bahwa orang Kristen, orang percaya juga boleh marah. Orang Kristen boleh marah. Hal ini bukan berarti dosa. Jikapun memang dosa, ya, jika marah itu dosa, maka ketika Allah marah, maka ketika Yesus marah, dia telah berbuat dosa, bukan? Dia telah jatuh di dalam dosa. Justru tidak, ya. Karena Allah yang suci adalah Allah yang marah. Ya. Allah yang suci adalah Allah yang marah. Maka dalam hal ini kita dapat melihat bahwa adanya suatu kemarahan yang disebut kemarahan yang suci. Nah, supaya kita lebih menangkap, ya, saya berikan satu contoh. Kemarahan yang suci, kemarahan yang benar. Contohnya begini. Seorang ayah, belum next ya, sabar. Ya, seorang ayah, ya, coba kalau mungkin ini di dalam keluarga ya, kalau di dalam keluarga kalian bisa aplikasikan ilustrasi ini. Seorang ayah marah kepada anaknya. Kenapa dia marah? Sebab ia melihat anaknya berbuat dosa. Yang awalnya anaknya ini baik, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin bersekutu, tidak melawan dan lain sebagainya. Tetapi semakin ia dewasa, dia semakin bobrok. Dia semakin banyak melakukan hal-hal yang jahat. Apa contohnya?
dia besar, pergaulan bebas. Apalagi? Dia suka tawuran. Apalagi? Dia pakai narkoba. Tidak rajin lagi beribadah, tidak rajin lagi bersekutu. Karena anak ini, di dalam hal itu, di dalam keberdosaan anak ini, orang tua berhak marah dan harus marah. Apakah kemarahan seorang ayah ini adalah dosa? Apakah ayah yang marah ini kepada anaknya yang banyak melakukan dosa ini adalah ia sedang berbuat dosa? Tentu tidak. Ya. Karena ia marah untuk kebaikan anaknya. Karena ia marah untuk menggenapi kemuliaan Allah. Nah, ini yang dimaksud tadi. Boleh marah, tetapi amarah tidak boleh. Marah dengan hal yang tepat. Tidak sembarangan. Punya alasan kenapa dia marah. Dan lebih penting, marah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, pada saat Tuhan marah, dia tidak marah tanpa akal. Dia tidak marah tanpa alasan. Atau sekedar dia meluapkan emosi yang tidak terkontrol. Ya. Tetapi Tuhan marah dengan pengertian yang sangat jelas dan pemikiran yang sangat jernih. Mengapa ia marah? Kepada siapa dia marah? Bagaimana responnya saat dia marah? Tuhan memakai akal yang sangat jelas dengan bijaksana. Kita dapat melihat, ya, ini bukti. Bukti pada saat peristiwa Tuhan Yesus marah di Bait Allah. Buktinya adalah, ya, dicatat di dalam Alkitab Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Kalau bisa dibuka ya di Alkitabnya. Di mana di dalam peristiwa itu Tuhan Yesus marah dan ia membalikan meja-meja penukar uang saat itu. Pada saat Tuhan Yesus marah, dia membalikan semua meja-meja penukar uang saat itu. Sehingga uang-uang yang ada di atas meja itu berhamburan di tanah. Tetapi pada saat Tuhan Yesus marah, ia masih mengontrol dirinya. Dia masih mengendalikan dirinya. Ia masih memiliki pikiran yang jernih. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus pada saat ia marah, Tuhan tidak melepaskan burung-burung di dalam kandang. Bisa baca di dalam Alkitab. Tuhan tidak melepaskan burung-burung yang ada di dalam kandangnya. Sebab jika burung-burung itu dilepaskan di dalam kandang, otomatis tidak akan kembali. Coba kalau burung-burung dilepaskan dalam kandang, masih kembali Kak? Ya kalau burung-burung itu sudah nyaman dengan majikannya. Tapi kalau tidak, dia pasti akan pergi. Nah, berbeda dengan uang yang Tuhan Yesus hamburkan tadi, yang Tuhan Yesus balikan mejanya itu, dan uang itu berhamburan di tanah. Dan uang itu masih bisa dipungut kembali. Tetapi burung yang sudah terbang kemana-mana itu nggak bisa ditangkap lagi. Nah, dari sini menyatakan bahwa Tuhan Yesus marah. Dia memang marah, tetapi ia dapat mengontrol dirinya. Dia dapat mengendalikan dirinya. Dia marah dengan bijaksana, pemikiran yang jernih dan suci. Nah, itu yang Tuhan harapkan juga bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, jikalau kita marah, kita boleh mengontrol diri kita. Kita marah karena ada alasan. Kita marah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukan marah sembarangan. Contohnya, disuruh nih di rumah sama mamanya ketok pintu, dor dor dor. Tiba-tiba kita lagi asik main HP, main Mobile Legend. Gak bisa ditegur, gak bisa disuruh. Tiba-tiba mamanya suruh untuk beli sesuatu. Terus kita marah. Itu marah dalam kesucian atau tidak? Tidak. Itu marah yang tidak menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita boleh membedakannya, marah dalam arti dalam kategori dosa.
dan marah di dalam menyatakan kemuliaan Allah. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana di saat kita marah? Apakah kita dapat mengendalikan diri, dapat mengontrol diri seperti Tuhan? Ada 3 hal, ya, cara manusia di dalam mengekspresikan kemarahan. Next. Ya. Yang pertama, ekspresi destruktif, ya. Ini ekspresi ini yaitu ketika seseorang mengekspresikan marah dengan berteriak, ya, membentak, meninju orang lain, merusak barang atau melempar barang. Adakah di antara kita, halo, pada malam hari ini yang biasanya marah melakukan hal tersebut? Kita mengekspresikan dengan berteriak, dengan membentak, meninju orang lain, atau merusak barang, bahkan melempar barang. Nah, teman-teman, pada saat saya masih SMK, ya, saya itu satu kos dengan seorang perempuan, ya, ini masih kakak saya, ya. Saya dulu SMK Kristen BNKP Gunung Stoli. Jadi kami satu kos, dia di depan kos saya. Ya, dia di depan kos saya. Nah, teman saya ini, ya, kalau dia ini sudah punya pacar, ya, dia sudah punya pacar. Nah, sering sekali, bahkan tiap malam, kalau dia berantem sama pacarnya, dia lempar barang. Awalnya saya tahu, pas awal saya lihat dia marah besar. Nah, di situ dia sedang memegang HP. HP-nya itu bagus loh. Ya, HP-nya itu bagus. Tetapi karena amarahnya yang tidak tertahan, tidak terkontrol lagi, HP itu dibanting. Bukan hanya sampai di situ. Ambil batu terus tak HP-nya sampai hancur. Terus besoknya lagi dia beli HP. Tapi HP yang dia beli itu kemudian HP tunet-tunet. Nalawa ke dada HP tebu nasu. Nah, HP Cherry dulu namanya. Jadi saya tanya nih samanya, kamu beli berapa HP itu? Katanya 100.000. Nah, karena harganya 100.000, jadi dia boleh ya fine aja. Mau berapa kali saya rusak juga masih bisa terbelikan, gitu ya. Nah, terulang lagi dia rusakkan HP Cherry itu. Besoknya beli lagi begini. Sampai suatu saat saya tanya dia, nggak capek kamu hancurkan HP-mu? Habis uangmu gara-gara masalah dengan pacar, gitu ya. Katanya sebenarnya menyesal. Tapi ya bagaimana lagi, udah terlanjur. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini satu contoh. Adakah kita saat kita marah, kita suka ya merusak barang, melempar barang, ya? Lanjut, kedua. Mengekspresikan dengan memendam. Nah, memendam ini sama sekali tidak mengekspresikan kemarahan. Dapat merusak diri. Beberapa efek yang yaitu dapat meningkatkan risiko tekanan darah, ya, darah tinggi, ya, depresi, bunuh diri, permasalahan apa itu, gastrointestinal, ya, gangguan pernafasan, ya, asma dia, sesak napas dia, saking nggak bisa terluapkan emosinya. Dapat menjadi pemicu seseorang merokok, minum, melakukan perbuatan berbahaya untuk dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Teman-teman, akhir-akhir ini saya lihat ya, saya buka TikTok. Banyak yang bunuh diri. Kenapa? Ada sakit hati di dalam diri. Kita tidak tahu sakit hati kepada siapa. Keluarga kah, orang tua kah, teman kah, pacar kah? Kita tidak tahu. Tetapi ekspresi memendam kemarahan itu banyak faktornya. Baik itu dalam diri dan diri sendiri dan juga bagi orang lain. Selanjutnya, emotion positif. Ya. Mengekspresikan kemarahan adalah dengan mengontrol marah atau mengekspresikan marah dengan cara yang positif. Ya, ini 3 hal mengekspresikan kemarahan. Coba lihat dari 3 hal ini, kamu ada di mana di dalam 3 hal ini?
Kamu bagian pertama kah, bagian kedua kah, atau bagian ketiga? Oke, setelah kita melihat 3 hal ini, lanjut. Selanjutnya, bagaimana dengan kita saat ini? Adakah kita di saat kita marah? Ya, 3 hal ini kita telah lakukan tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana marah di dalam kesucian? Ini menjadi poin-poin di dalam perenungan kita pada malam hari ini. Pertanyaannya, bagaimana marah di dalam kesucian? Pertama, saat marah jangan memberikan kesempatan untuk iblis. Kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Next. Ayatnya berbunyi demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Banyak hal iblis lakukan supaya kita, amarah kita, ya di saat kita marah kita boleh maksudnya berlarut-larut terus, ya. Sehingga di saat kita marah bukan lagi marah, tetapi menjadi amarah. Nah, amarah itu dapat berkelanjutan terus-menerus sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun, sehingga tersimpan sakit hati dan dendam. Nah, pada malam hari ini di poin pertama, ia mengajarkan kita bahwa di saat kita marah, jangan memberikan kesempatan untuk iblis. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana marah di dalam kesucian? Saat marah, jangan mengeluarkan kata-kata yang negatif. Kita bisa melihat dalam pasal 15 ayatnya yang pertama. Berbunyi demikian. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah, di poin yang kedua ini mengajarkan kepada kita bahwasanya jangan mengeluarkan kata-kata negatif di saat kita marah. Supaya kita masih dalam hal yang marah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Di saat kita marah, jangan dikit-dikit keluarkan kata negatif. Saya perhatikan ya, anak-anak cowok ya, di saat sedang main ML, tapi tidak sadar sebenarnya. Kalah nih ya, kalah ML. Tiba-tiba alio-alio kenyawa NATU. Ada itu ya. Dan masih banyak hal-hal lain, kata-kata negatif yang keluar dari mulut kita. Atau mungkin di saat kita marah sama teman. Sampai kita bawa-bawa orang tua. Leleninannya saeha gara-gara emosimu. Nah, pada malam hari ini mengajarkan kepada kita. Saat marah, kontrol mulut, pakai mulut untuk mengeluarkan kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang negatif. Selanjutnya, bagaimana marah di dalam kesucian? Saat marah, perlu mengendalikan dan mengontrol diri. Kita bisa melihat di dalam Amsal pasal 25 ayat 28. Berbunyi demikian. Orang yang tak dapat mengendalikan diri Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri, tidak dapat mengontrol diri, itu dapat menjatuhkan dirinya sendiri, bahkan juga menyakiti orang lain. Maka di dalam prinsip Tuhan Yesus pun tadi pada saat dia marah, dia masih bisa mengendalikan diri, dia masih mengontrol dirinya. Nah, di poin yang ketiga juga mengajarkan kepada kita, saat kita pun marah, kita perlu mengendalikan diri dan mengontrol diri kita. Next. Baik, ini yang menjadi kesimpulan di dalam perenungan kita pada malam hari ini.
Saya percaya, saya dan saudara-saudari yang ada di Zoom ini pada malam hari ini, sebagai manusia yang lemah, ya, kita barangkali susah untuk mengontrol diri, mengendalikan diri, untuk mengekang mulut kita, supaya tidak mengeluarkan perkataan negatif, dan sulit untuk tidak jatuh di dalam jerat iblis. Tetapi di dalam hal ini, yang kita teladani adalah Kristus. Jangan teladani temanmu, jangan teladani orang tuamu, jangan teladani orang Korea mungkin yang kamu senangi gitu ya, seorang pria tampan gitu di drakor, jangan. Tapi yang kita teladani sebagai anak Tuhan yaitu Kristus, dan meminta Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Mulai dari saat ini, mari kita belajar, saya dan saudara, ketika kita marah di dalam hal ini, baik, mari kita marah untuk marah, ya, marah dalam hal yang baik dan benar, dan jauhkan amarah di dalam diri kita, supaya tidak menimbulkan dendam dan sakit hati. Endingnya, bahwa orang Kristen boleh marah. Boleh marah dalam alasan tertentu, untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk hal-hal yang benar. Yang tidak boleh itu adalah amarah. Amarah yang berkelanjutan sampai bertahun-tahun, menyimpan dendam dan sakit hati. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Ya. Kalau mungkin ada yang tidak setuju, ya silakan ya, tidak apa-apa. Tetapi pada malam hari ini kita boleh merenungkannya di dalam berdasarkan firman Tuhan yang kita bacakan pada malam hari ini. Oke rekan-rekan, sebelum kita mengakhiri, sebelum saya menutup, ya kita bersatu kembali di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwasanya kami sebagai manusia yang tidak pernah luput di dalam dosa. Kami sering sekali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Di saat kami marah, kami sering sekali menyakiti hati Tuhan. Tetapi pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami kembali, bahwasanya kami boleh marah, tetapi untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk marah di dalam hal-hal yang benar dan hal-hal yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami, supaya kami boleh mengandalkan diri, supaya kami boleh mengontrol diri, dan kami juga di saat kami marah tidak mengeluarkan kata-kata negatif di dalam yang keluar dari mulut kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Halo. Ya. Ini Kak Stef masih ada ruang diskusi atau enggak? Oh enggak, langsung aja Kak. Doa syafaat. Langsung ke doa syafaat gitu. Oh ya, sebelumnya karena pelayan doa syafaat berhalangan karena beliau tadi tiba-tiba keluar kota, nanti minta kesediaan Kak Intan kembali untuk berdoa syafaat sekaligus nanti doa berkat. Oke, silakan Kak Ani. Baik, terima kasih kepada Kak Intan atas renungan pada malam hari ini yang sungguh luar biasa. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kembali kita memuji Tuhan dengan judul Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Dari awal,
Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kepada Kak Intan untuk membawakan kita ke dalam doa syafaat. Kepada Kak Intan. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami boleh menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini Tuhan, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam persekutuan kami. Di akhir persekutuan kami pada malam hari ini, kami mau menyampaikan setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di dalam ruangan Zoom ini. Tuhan berkati, baik di dalam pekerjaan tangan kami, baik di dalam studi kami, dan apapun yang kami kerjakan setiap harinya. Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil apapun yang Tuhan percayakan bagi setiap kami untuk kami kerjakan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap orang tua kami, saudara-saudari kami. Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan mereka. Orang tua kami berikan umur panjang, rezeki yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, pada kesempatan ini juga kami rindu berdoa untuk teman-teman kami yang masih belum sempat hadir di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi penghalang mereka Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan akan menyertai kehidupan mereka, memimpin kehidupan mereka, seperti Tuhan menyertai dan memimpin kami pada malam hari ini. Bapa di sorga, setiap kami anak-anak-Mu yang ada di ruang Zoom pada malam hari ini, hamba-Mu berdoa. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap jeritan hati kami. Tuhan sendengkan telinga-Mu untuk mendengarkan setiap pergumulan kami, baik itu di dalam kesehatan kami, baik itu di dalam studi kami, baik itu di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menyatakan mukjizat-Mu di dalam setiap pergumulan kami. Bapa di surga, di dalam firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini, ingatkan kami terus Tuhan, supaya kami boleh semakin hari semakin diperbaharui oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam kesempatan persekutuan pada malam hari ini kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Juru selamat kami, doa-doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru selamat kami dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Baik, terima kasih atas doa syafaatnya. Kak Steph. Kak Steph. Ya, udah. Udah tadi udah sekalian doa syafaat sama doa penutup. Jadi sebelum kita mengakhiri teman-teman, kita ambil gambar dulu. Teman-teman yang masih off cam bisa on cam. Nanti habis itu kita bisa kenalan dengan teman-teman yang baru. Ada ini Kak Kristiani ini dua ya. Ya, ada Kak Minar, ada Kak Asquin, ada Revnika, ada Kak Juwita, ada Kak Darmin, ada Bang Noel, ada Kak Amelina. Teman-teman bisa on cam dulu sebelum kita ambil gambar. Jangan lupa selalu budaya kita dengan emoticon love yang warna merah, guys. Ya. Sebelum kita ambil gambar. Oke, dalam hitungan ke 100. Ya, enggak. 1, 2, 3. Saya tahan, bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman.